Yang ngebuat lu bisa disuruh pindah karena lu nakal. Gue nilai sih gue nggak ada masalah ya, cuman mungkin attitude Bermasalah. Iya. Gue nekat, gue pengen pindah, gue ikut tes mutasi di 29 itu 2 kali. Padahal lu officially secara nilai dan tes udah bisa masuk ke 29. Iya. Bagus dong begitu, berarti kalau PT-PT apaan aja lancar. Lancar. Makanya diduitin gitu. Angkatan gue pernah ribut sama Swabel. Swabel itu 112. Berapa lama di Budi Murni? Seminggu doang? Iya. Kenapa seminggu doang? Gue ketahuan ngerokok di samping gerbang sekolah. Langsung dikeluarin? Oke, jumpa lagi di channel Bang Ges, menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Nah, teman-teman semua, pertama gue pengen minta maaf nih, ya kan, jadi harus memaafkan. Karena belakangan ini gue benar-benar sibuk banget anjir. Sibuk dalam arti itu banyak hal-hal produktif yang gue lakuin. Gue ada kerjaan dari pagi sampai sore, lalu gue juga harus nge-YouTube kayak gini. Dan kalau teman-teman tahu juga kan sekarang gue buka angkringan tuh di deket Velbak. Nah, jadi 3 itu harus gue pegang. Pernah gue ngejalanin 3-3-nya, tapi ternyata gue tepar anjir. Nggak kuat gitu. Maksudnya, karena ketiganya itu beda-beda semua. Pagi gue harus kerja, fokus. Siang sama sore gue preparing buat food and beverage di angkringan. Belum lagi gue ngedit video buat kalian semua ini gitu. Jadi gue mencoba buat nge-manage waktu sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah gue udah bisa mulai lagi di YouTube Bang Ges dengan support dari Ciko. Ini narasumber yang Ciko ini salah satu yang nge-support gue untuk bisa mulai lagi Bang Ges. Doain aja, pokoknya teman-teman doain ya semoga bisa jalan lagi kayak dulu. Jadi teman-teman juga bisa nonton. Ya insya Allah hampir setiap hari dan setiap minggu gue bakal upload video. Ya mantap. Pembukaan yang cukup lancar dari sekian lama gak ngomong depan kamera. Nah buat teman-teman ini di sebelah udah ada Ciko. Nama panjangnya Ciko lah? Michiko Viari. Kenalnya gue Ciko itu dari waktu itu night ride Manifest Selatan. Nah ada namanya Ciko. SMA-nya banyak nih Ciko, dari 85 iya, pindah-pindah juga. Ya. Terus veter nggak tapi enggak veter. Ya pindah-pindah, sempat masuk 29 juga sekolah gue walaupun nggak sempat nginjekin kaki, ya kan? Iya, nginjekin kaki pas tes doang. Pas tes doang di 29. Nah, kita bakalan bincang-bincang sama Ciko mengenai kehidupan di zaman sekarang dan di zaman Ciko nih waktu dulu masih sekolah ya Ciko. Dan juga kesan-pesannya sebagai angkatan transisi yang hidup pada zaman COVID, ya kan? COVID-19 itu seperti apa sih di angkatannya? Pastinya kan ngerasa banget ya, nggak bisa sekolah, nggak dapat duit jajan, ya kan? Nongkrong jadi jarang. Iya. Jadi pada mencar-mencar. Nah, Cik, kenalin diri coba, nama panjang. Oke. Sebelumnya perkenalin, nama gue Michiko Viari. Gue apa ya? Gue tinggal di daerah Ciledug. Terus sekarang gue baru mau lulus lah. Baru mau lulus kan tinggal terima ijazah doang tapi belum terima ijazah. Kalau terima ijazah kan udah lulus berarti. Lagi nunggu ijazah. SMA-nya. Iya. Nah, lu SMA-nya kan tadi kita sempat ngobrol nih. Banyak kan. Awalnya lu SMA mana? Gue 85 Insider. Di angkatan 2021 lu masuk sana tuh. Iya. Dibilang SMA-nya banyak kenapa? Karena pindah apa? Iya, waktu di SMA 85 itu gue sampai kelas 11, kelas 2 SMA. Terus akhirnya gue pindah ke salah satu sekolah swasta di dekat rumah gue. Itu sebentar doang, cuma seminggu doang. Iya. By the way ini kita rekaman udah buka puasa, jadi kalau gue sambil ngerokok sambil minum bukan gue batal. Ini emang udah azan maghrib ya. Iya. Ini nih,
Lu kan dari 85, terus pindah ke mana tadi, deket rumah lu itu? Iya. Itu pindahnya karena apa? Lu pengen pindah apa emang dikeluarin apa bandel? Karena gue udah banyak masalah dari gue kelas 10. Terus jatuhnya sih lebih kayak lo kalau ibaratnya kasarnya gini ya, guru tuh bilang kalau lo stay lo pasti bakal dikeluarin, cepat atau lambat lo bakal dikeluarin. Tapi kalau misalkan lo pindah, lo gak bakal dikeluarin. Jadi kayak ibaratnya gue mengundurkan diri gitu. Oh, daripada lu dikeluarin terus namanya kan jadi susah ya kalau dikeluarin ya. Jadi nggak diterima di mana-mana. Diterima cuma di hati cowoknya doang. Nah, yang ngebuat lu bisa disuruh pindah karena lu nakal. Gue nilai sih gue nggak ada masalah ya. Cuman mungkin attitude bermasalah. Iya. Soalnya gue tuh berontak anaknya. Gue nggak bisa yang kayak nurut terus kayak diinjek-injek gue diem, gue nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi di 85 itu lu sekolah berarti setahunan ya kan, kelas 1 terus sampai kelas 2 iya juga, dan attitude lu kurang baik di 85. Iya. Lu sendiri yang mendeskripsikan itu apa emang kata guru-guru juga ya? Ngomong kayak gitu? Iya. Tapi gue walaupun gue attitude gue kayak gitu, tapi gue kayak aktif di sekolah lah, kayak gue ikut lomba wakilin sekolah kayak gitu-gitu, gue masih, terus nilai gue juga nggak pernah turun. Tapi attitude lo waktu ketemu sama gue ngobrol gini baik kok. Apa gurunya yang salah menilai lu? Anjay. Kayaknya sih. Tapi kita kan nggak tahu. Mungkin pada waktu itu ya? Iya, pada waktu itu. Kan kalau misalkan sekarang kan udah banyak lah yang dilaluin daripada pada yang kemarin. Jadinya mungkin gue lebih mikir aja gitu, soalnya gue di mana kayak gitu, belajar aja. Asik. Dan lu ngerasa mungkin emang attitude lu kurang bagus pada waktu itu. Iya. Kalau yang ke-29 itu gimana tuh? Sebenarnya gue tuh dari awal gue masuk 85 gue udah gak nyaman ya. Gue udah gak nyaman, terus akhirnya gue nekat, gue pengen pindah. Gue ikut tes mutasi di 29 itu 2 kali. Gelombang pertama dan kelas 1. Mau semester kedua. Iya. Itu yang pertama gue gak diterima soalnya cuma ada 1 bangku yang direbutin. Pesertanya itu 13 atau 15 orang gitu, gue lupa. Terus yang pertama gue gak lolos, gue gak nyerah, gue ikut lagi yang kedua. Nah, yang kedua ini ternyata gue diterima. Di 29? Di 29 gue diterima, tapi gue gak tahu kayak gue waktu itu kan kayak mode pesawat terus, jadinya kalau ditelepon tuh gak aktif. Sampai guru 29 tuh nyamperin ke sekolah gue di 85. Siapa tuh namanya? Guru 29 namanya siapa? TU-nya, gak tahu gue. Guru TU. Yang kayak gondar mukanya itu gue tahu. Pakai kerudung kayak. Oh, cewek. Gue kira cowok. Sorry. Terus habis itu guru di 85 bilangnya nggak jadi pindah gue. Yaudah akhirnya gue jadi kayak yaudah, gue dianggapnya nggak jadi pindah. Padahal lu officially secara nilai dan tes udah bisa masuk ke 29. Iya. Tapi karena nggak ada kabar nih ya kan. Iya. Mungkin lu lagi selingkuh sama yang lain, nggak ada kabar. Jadinya udahlah, nggak diterima, nggak jadi masuk gitu. Iya. Dan lu akhirnya stay di 85. Sampai kelas 2 itu. Sampai kelas 2. Nah di 85 sendiri pas lu masuk kan di angkatan 21. Itu udah COVID kan ya? Udah belum sih? Belum dong. Oh, kelas 1 soalnya. Kelas 1 kan gue masuk itu 2019. 2019 tuh gue masuk sampai ya udah belum COVID dong, COVID kan baru tahun kemarin kan. Jadi gue ngerasain COVID itu pas gue udah nggak di 85 jatuhnya. COVID kan masuk Maret kan? 2020. Maret apa? Februari, Valentine. Ingat banget itu. Iya, mulai dari situ ya udah gue udah nggak masuk 85, ujian gue nggak masuk segala macem, tinggal ngambil surat cabut udah selesai. Akhirnya lu cabut dari 85. Ya. Tapi waktu lu di 85 ini lu sempat merasakan kan, maksudnya main sama anak 85, nongkrong di angkatan lu. Iya. Itu masih sama nggak sama tongkrongan pada yang angkatan-angkatan atas lu gitu? Yang sebelum-sebelum lu? Bedanya? Beda jauh. Soalnya kalau angkatan gue ya, gue nggak tahu kalau sekolah lain nih sama nggak nih kan. Kalau di sekolah gue tuh lebih cenderung kalau ngumpul nongkrong gitu susah banget. Paling rame itu kayak cuma sekitar nggak nyampe 20 orang. Angkatan lu? Angkatan gue. Oke. Cewek cowok itu nggak nyampe 20 orang. Tapi soal duit itu cepat. Kalau ada kolekan apa cepat. Cuma kalau nongkrong sedikit. Iya, nongkrong sedikit. Bagus dong begitu, berarti kalau PT-PT apaan aja lancar. Ada, lancar. Makanya diduitin gitu.
Ini nggak mau nyinggung siapa-siapa, cuma bisa. Iya. Pengalaman lu ya waktu di angkatan 85 itu, angkatan 21. Tapi lu tetap bersahabat baik di sana. Masih sih kayak ya udah berhubungan baik aja, silaturahmi nggak boleh putus lah ya. Tadi yang lu bilang beda sama angkatan bawahan lu itu cuman beda dari segi nongkrongnya dikit doang. Apa emang pergaulannya juga beda, cara nongkrongnya berbeda juga. Kan gua kan kebetulan di angkatan atas lu, bawah lu apa angkatan gua sih? Bawah dong. Bawahan lu ya, yang lebih dulu daripada lu ya. Di angkatan lu seperti apa? Kalau dari tradisi semuanya tuh udah di segala aspek ya udah berbeda. Jadi segala aspek tuh apa Iya, kayak semuanya gitu, kayak dari cara nongkrong, terus tradisi tongkrongannya kayak gimana, itu udah jauh banget ke angkatan gue. Jadi ya udah, gue kadang-kadang nongkrong sendiri kayak gitu. Kadang-kadang nongkrong sendiri angkatan lu? Karena waktu itu gue deket banget sama yang punya warung, karena dia buka warung itu buat ngasih tempat angkatan gue tadinya. Iya. Jadi ibaratnya rezekinya dia dari angkatan gue dong, mau nggak mau, karena dia buka warung buat angkatan gue, ngasih tempat kayak gitu. Terus akhirnya angkatan gue sepi, ya udah gue datang terus, gue tetap datang, gue ngehargain dia. Tapi lu ngasih rezeki ke dia, dan dia memberikan tempat tongkrongan. Iya. Tempat tongkrongan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tidak dong. Sumpah nih ya, kalau yang di angkatan gue nongkrong itu kita ngerjain tugas. Di sekolah gue tuh ada joki gitu, ngerjain joki. Tiap misalkan azan, sholat yang muslim kayak gitu, makan nasi goreng. Lu sholat tapi? Enggak. Jadi angkatan lu kalau nongkrong itu kebiasaannya ngerjain tugas kayak gitu-gitu. Nasi goreng, iya. Kebiasaan awalnya kayak gitu. Maksudnya yang sering dilakuin emang seperti itu? Iya, usually kayak gitu. Cuma kayak kalau zaman gue kan ya adalah berantem, tawuran-tawuran, kenakalan remaja di zaman SMA. Ada juga di angkatan lu? Ada, tapi berakhir tragis. Apa tuh maksudnya? Itu yang angkatan gue pernah ribut sama Swabel. Swabel itu 112 di zaman angkatan lu ya? Iya, zaman angkatan gue. Ribut, kalah, pas kedua kalinya dibalikin sama 2020 gue. Ribut kalah tuh gimana maksudnya? Gak ada yang maju. Tapi berantem, bener oke? Berantem. Temen gue kan sampai kena. Nah yang kedua ini sampai ke polisi. Udah. Oh jadi kalah terus dibalikin, level 5 ngebalikin, baru kena polisi disuruh apes. Mas ngebalikin, kalah lagi kayaknya. Gak tahu sih gue tuh kalah pemenang yang keduanya. Terus akhirnya udah drop out semua. Karena ketahuan tawuran? Iya, yang ada di TKP yang nggak turun juga dikeluarin. Yang nonton doang? Iya. Yang mengkoordinir doang pun? Iya. Temen gue nggak ngapa-ngapain di sini, dikeluarin juga. Ikut-ikutan doang gitu ya? Iya, cuma ngeliatin doang, dikeluarin. Pokoknya lo ada di TKP, lo DO. Gini deh, itu pada saat angkatannya Ciko nih, itu peraturan di sekolah udah ketat banget ya? Udah ketat banget. Dari awal tuh udah dibilangin, insider ini haram. Insider sama indis tuh yang ceweknya ya? Iya. Haram. Lu ketahuan nongkrong, bisa dikeluarin gitu? Nongkrong, pokoknya lo udah ditandain, dicari terus kesalahannya. Pokoknya kayak lo sampai dari awal lo ketahuan nongkrong, sampai akhir lo lulus, pasti lo kayak lebih diperhatiin terus gitu. Tapi nongkrong boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh. Tapi ada satu kejadian, angkatan gue ketahuan nongkrong, itu dipanggil semua yang nongkrong, sama orang tua, dipanggil sama kepala sekolah, sampai ibu-ibu tongkrongan gue itu datang saksi gitu. Emang angkatan gue nggak ngapa-ngapain. Cuma nongkrong aja. Iya, abis maghrib pulang. Gitu. Itu pun nongkrong lu, pakai seragam atau baju bebas? Seragam, tapi pakai jaket gitu. Jadi nggak nunjukin identitas sekolah lah. Radius dari sekolah jaraknya? Deket sih, di belakang sekolah. Iya. Kan sekolah gue di Serengseng gitu, di belakang interkon. Kadang gue merasa juga sih ya, kalau angkatan muda gitu tuh sebenarnya kan ada yang banyak ya orang bilang ya, angkatan dulu sama angkatan sekarang tuh
beda banget dari mulai tongkrongannya, terus berantemnya, terus tradisi-tradisinya. Menurut gue itu juga karena adanya peraturan sekolah yang tambah ketat. Lu sepakat gak sih? Iya, bener. Jadi kalau di zaman-zaman yang dulu mungkin peraturan sekolah nggak begitu ketat, walaupun udah ada peraturan ya, nongkrong emang benar nggak boleh, gue sepakat. Tawuran apalagi nggak boleh, intinya kekerasan nggak boleh lah gitu. Tetapi kalau pada zaman dulu tuh menurut gue masih ada toleransi dari guru dan pihak sekolah gitu lah ibaratnya. Kalau sekarang kan yang gue dengar kabarnya nongkrong sedikit bisa dicatat, bisa diskorsing. Iya. Bahkan ada sekolah yang ketahuan nongkrong, bawa nama sekolahnya itu langsung di drop out seperti itu kan. Menurut gue sebaiknya tuh nggak kayak gitu, bener nggak sih? Iya, sebenarnya lebih dikasih toleransi lah. Iya. Apalagi kalau misalkan nongkrongnya nggak macem-macem. Iya. Kalau gue lebih mikir karena dampaknya ketika pelajar yang masih baru masuk, ya, dia kan otomatis pingin lah mengikuti tradisi yang dilakuin sama atasan yang udah lebih dulu, pengen nongkrong, pengen tahu gimana sih kehidupan anak-anak SMA gitu. Tapi dilarang dan dicekal, langsung ditutup semua jalannya, nggak boleh komunikasi sama alumni, nggak boleh ke tongkrongan, nggak boleh tawuran. Nah itu menurut gue yang ngebuat angkatan-angkatan sekarang tuh jadi kayak liar banget. Jadi mereka nggak punya arahan dari alumni, nggak punya arahan dari pihak tongkrongan, lu tuh nggak boleh gini, lu tuh tawuran nggak boleh gini, lu tuh nggak boleh mabuk, nggak boleh apa-apa. Dia takut bergerak ke tongkrongan, takut berhubungan sama alumni, jadi dia liar dan dia ngebuat perkumpulan sendiri. Makanya tuh menurut gue tawuran sekarang jadinya tuh parah banget, tau gak sih? Iya. Ya mereka tawuran jam 4 pagi, jam 3 pagi, sampai bunuh-bunuhan. Kan sekarang gitu kan? Lebih nekat. Nekat. Karena menurut gue itu salah satunya, dia gak dapat arahan dari alumni. Walaupun memang gak semua arahan dari alumni benar ya. Iya. Tapi menurut gue, ada alumni yang justru menurut gue bisa ngedidik dan harus malah dikasih wadah sama entah guru atau dari pemerintah atau pihak sekolah lah. Jadi jangan selalu menganggap alumni dan tongkrongan itu tuh buruk, langsung dicekal. Lebih baik menurut gue ajak, panggil lah pihak alumni, gimana caranya ngedidik anak-anak yang zaman masih sekolah ini supaya nggak ngikutin jejak lu. Kesalahan-kesalahan yang lu lakuin, nah lu ajarin gitu. Jangan langsung diputus hubungannya, kayak dengan nongkrong langsung dikeluarin, dengan tawuran langsung dikeluarin. Menurut gue itu malah ngebuat mereka bandel di luar. Ya nggak sih? Jadi kayak nggak mau nakal bawa sekolah gitu kan? Nggak mau nakal bawa sekolah dan ujungnya matiin orang atau nggak dia yang mati. Sering banget seperti itu. Jadi ceramah gue. Anjir. Karena itu yang gue rasain sih, Cik. Iya, benar sih. Semakin sekarang zaman sekarang tuh makin ketat sih sekolah. Dari guru udah benar gak boleh berhubungan sama sekali, gak boleh. Iya. Itu niatnya baik buat obat. Jadi benar-benar dicari akarnya kan sama gurunya tuh. Ini akarnya pasti tongkrongan nih, ini akarnya pasti alumni. Bener. Menurut gue itu benar memang. Cuma menurut gue ada cara-cara yang lebih baik daripada itu. Ya salah satunya bisa diantisipasi. Iya, mengajak konsolidasi bersama alumni ibaratnya ya kan. Yang udah tua tuh, yang dulu-dulu namanya disebut-sebut sama mereka. Kalau dia tuh tukang bacok, dia tuh tukang ini, panggil, suruh ngasih arahan. Bukan arahan suruh bunuh orang, tapi arahan yang bener, lebih baik lagi. Lu jangan gini-gini kayak gitu. Kayak tadi nongkrong di angkatan lu kan, makan nasi goreng, ngerjain tugas, itu kan bagus banget sebenarnya. Iya, tapi ketika dicekal itu kan bingung. Ya nggak sih? Sampai ibu warung gue itu sampai tutup warung. Tuh kan, kasihan sebenarnya. Nutup rezeki. Iya. Kan ada cara-cara lebih baik. Apa misalnya dibilangin ke ibu warungnya, Bu, setiap jam 5 tutup Bu ya, suruh bubar. Selesai dong perkara seperti itu kan. Jadi jangan langsung putus semua. Putus hubungan, skorsing, nongkrong udah pasti bandel nih orang, keluarin. Malah tambah liar. Lo ketahuan di sekolah gue waktu itu tuh, lo ketahuan insider itu poin 100. Langsung keluar. Ketat banget. Justru itu malah ngebuat mereka, ya udah kita nggak usah pakai nama insider, pakai nama lain aja. Jadi dia nakal dengan cara dia sendiri. Iya. Bikin tongkrongan sendiri gitu. Bahkan ketika dia udah dikeluarin di DO, malah lebih seneng dong. Dia tawuran, kalau kena polisi nggak kebawa nama sekolah insider. Paham nggak sih? Tapi sebenarnya dia bawa nama 85. Cuma karena udah dikeluarin, statusnya jadi malah lebih aman. Kalau menurut gue tuh seperti itu. Karena dulu gue dikeluarin.
Jadi gue merasakan. jadi gue merasakan ketika gue dikeluarin, bukannya gue malah makin takut tawuran. Pada waktu itu ya, gue malah ngerasa ya gue malah enak dong. Udah Ketika bebas gue gitu kan? tawuran 29 gak akan ke bawah gitu. Tapi gue sama musuh gue taunya gue anak 29. Jangan ditiru zaman dulu. Balik ke Ciko. Jadi tadi dari 85 pindah ke Budi Murni. Berapa lama di Budi Murni? Seminggu. Seminggu doang. Iya. Kenapa seminggu doang? Gue ketahuan ngerokok di samping gerbang sekolah. Langsung dikeluarin. Ngerokok dong. Soalnya gue lagi masa trial waktu itu. Masa percobaan lah. Gue masih percobaan. Terus ya udah, itu kan gue di luar jam sekolah gitu kan, udah pulang sekolah tapi masih di dekat-dekat sekolah, masih kayak terjangkau radius sekolah gitu. Iya. Dan masih pakai seragam. Masih. Tapi pulang sekolah. Oke. Kayak gitu. Jadinya ya udah. Guru gue nelpon ke nyokap gue udah tahu kan. Kalau lu merokok? Iya. Jadi kayak nyokap gue kayak tolonglah Bu gini-gini. Udah nggak bisa. Karena gue masih masa trial dong. Masih percobaan. Ibaratnya ini anak pantas nggak sih buat sekolah di sekolahan gue ini gitu. Kata gurunya. Sebenarnya kalau misalkan udah dilewat masa trial itu udah nggak apa-apa, kayak lo mau ngapain terserah. Soalnya Budi Murni itu termasuk bebas. Mungkin dia berpandangan, wah nih anak baru masa percobaannya, berarti anak baru ya udah bengal banget kayak begini. Dia bakal jadi bibit kerusuhan di sekolah nih. Akhirnya dikeluarin. Bener-bener hanya karena merokok doang. Iya. Gue ngerasa buang-buang waktu sih. So gue pernah berantem sama angkatan 2020-nya di situ gara-gara gue waktu pas masuk. Jadi kan pas gue di Budi Murni kan pas transisi gue dari 85 ke Budi Murni, gue nggak langsung masuk kan. Kayak gue nganggur sebulan dulu baru gue masuk. Baju gue udah pada hilang. Dulu kan kayak sering magi di tongkrongan gitu. Baju pada hilang. Akhirnya sisalah rok gue span. Baju kecil. Ya udah dicecer tuh kan sama kakak kelas gitu. Gue gak menyalahkan juga sih. Cuman emang kayak gue kurang ajar gitu. Iya anak baru tapi udah tenge gitu ya. Iya baru masuk. Itu besok ganti ya gini-gini roknya. Gue cuek aja sama. Terus ya udah akhirnya gue berantem. 2 hari kemudian dikeluarin gue. Gokil. Tapi jangan ditiru. Gak boleh ditiru. Jangan. Nah perasaan lu ketika lu dikeluarin hanya karena merokok, bukan hanya karena merokok sih, emang fatal juga, cuma karena merokok di depan sekolah setelah pulang sekolah, itu apa yang ngerasain? Kayak anjrit apa tai lah, baru pindah gitu apa gimana sih? Gue lebih menyesal pas gue keluar dari 85. Lebih menyesal karena menurut gue kenakalan di sekolah itu gak perlu. Di situ gue sadar kayak buat apa gue nakal di sekolah gitu. Oh, lu menyesal ngapain sih gue waktu di 85 bandel gitu? Iya, kayak kenapa sih gue harus kayak sebrutal itu gitu waktu itu gitu. Lu brutal ngapain aja? Gue berantem terus sama guru kerjaan gue, sampai mau digampar berkali-kali sama guru. Jadi di 85 tuh lucu, tiap misalkan kita kenal kasus, mungkin di semua sekolah kayak gitu kali ya. Terus kronologi itu punya gue dirobek lagi itu serunya. Jadi kayak kangen ya terus kronologi gitu. Cuma gue tertarik tuh sama pembahasan yang tadi tuh Cik, yang lu dikeluarin hanya karena merokok. Gue bukan nyebut merokok tuh cuman merokok ya, gue tahu itu bandel. Tapi yang pertama itu udah jam pulang sekolah gitu. Iya. Gue ngerti merokok itu kan kepribadian ya, lu mau ngerokok mau enggak terserah lu gitu. Tapi memang kurang etis sih kalau di Indonesia sebenarnya ya, masih pelajar, masih seragam, dan sorry perempuan merokok. Tapi kenapa harus dikeluarin? Maksud gue itu. Gue sih memaklumi ya, dari pihak sekolah mungkin kayak lo baru masuk udah kayak gini gitu kan. Terus apalagi salahnya gue itu masih di radius sekolah. Iya, berarti yang salah orang tua lo apa guru lo? Gue. Enggak, yang salah ngedidik orang tua lo apa guru lo? Lo ngerokok depan sekolah, menurut lo? Gue gak menyalahkan orang tua gue gak menyalahkan guru gue menyalahkan diri gue. Tapi lo merasa salah itu? Ngerasa. Tapi awalnya gue ngerasa lebay banget sih gitu kan, lebay banget sih. Tapi ya emang sih perempuan ngerokok pakai seragam lagi masih pelajar itu kurang.
Tapi kan alangkah baiknya ketika sekolah itu emang mau ngedidik anak didiknya. Lu kan berarti kan anak dari guru itu dong kalau dari sekolah. Tapi Iya kan kan masih sih? trial. Iya sih, masih percobaan. Nih berarti gue mau nyoba nih pantas nggak jadi anak gue gitu kan. Iya. Baru gue coba udah ngerokok gitu kan. Iya. Udah gue gak mau dah. Iya, kayak gitu. Ya, berarti ini menyangkut sama kayak yang tadi menurut gue, peraturan sekolah yang gue gak bilang salah sih, cuman agak terlalu brutal sih menurut gue peraturan sekolah. Makin ketat banget. Makin ketat banget. Bener banget, tapi ada langkah-langkah yang harus ditambahin menurut gue. Jadi gak langsung antisipasinya. Selain keluarin, selain skorsing. Ya gak sih? Gue di 85 sering sih skorsing. Hmm. Dihukum. Jadi lucu nih, apa sih namanya?